pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan peresmian Kelurahan Sadar Hukum. Alhamdulillah, kalau kita lihat tentatif agendanya, memang kegiatan berbicara akan dilakukan jam 11. Dan demikian kita berlandaskan pada prinsip efisiensi, makanya pembicara ini kita majukan menjadi jam 9 sampai jam 10. Dan insya Allah jam 10 selanjutnya akan dilakukan sanksi kegiatan peresmian Kelurahan Sadar Hukum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kurun waktu 1 jam ini kita akan memanfaatkan terkait masalah informasi bantuan hukum. Alhamdulillah, di hadapan kita ada pejabat kepala badan yang punya suatu tugas fungsi terkait masalah bantuan hukum. Perlu kami sampaikan bahwa terkait masalah bantuan hukum pada tahun 2014 nampaknya belum optimal digunakan oleh masyarakat miskin, Bapak dan Ibu. Padahal kalau kita lihat di koran, pos kotak maupun lampu merah, itu banyak sekali masyarakat miskin yang tentunya ingin mendapatkan suatu keadilan, equality before the law, bahasa tegasnya seperti itu. Nah, satu sisi nampaknya kurangnya informasi dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Insya Allah pada tahun ini kita akan optimalkan terkait masalah pelaksanaan bantuan hukum. Tadi pun kami sudah komunikasi dengan Bapak para pejabat di Pemda, karena memang tahun ini anggaran besar terkait masalah bantuan hukum itu di DKI cukup besar, kurang lebih 7 miliar Bapak dan Ibu. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tentunya terkait masalah pelaksanaan maupun kebijakan, alhamdulillah kami mengharapkan ada suatu refresh atau penyegaran substansi bantuan hukum yang akan disampaikan oleh Kepala Bapak pada Ibu Badan Pembinaan Hukum Nasional. Untuk itu kami mengharapkan kepada Ibu bisa menyampaikan substansi terkait masalah bantuan hukum. Pada Ibu kami persilakan. Wali Kota DKI Jakarta, para lurah, kepala desa, saya kira karena ada yang dari Kepulauan Seribu, kemudian ada pejabat eselon 1 dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari pemerintah daerah serta dari Pemda yang lain, serta saya lihat di sini ada cukup banyak masyarakat ya yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini sesuatu yang sangat luar biasa, saya kira bagi saya bisa hadir untuk menyampaikan satu program, yaitu program bantuan hukum. Kebetulan sekali Indonesia sudah memiliki Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tidak banyak negara sebetulnya yang memiliki pengaturan dalam bentuk undang-undang seperti itu. Yang mana dalam undang-undang ini kemudian ada kewajiban negara. Saya kira saya berdiri aja ya, karena ada masyarakat lagi di depan ya. Mohon maaf ini, biar sekaligus sampai kepada masyarakat ya. Jadi kebetulan ada Undang-Undang 16 tahun 2011, Undang-Undang tentang bantuan hukum, saya ulangi ya. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang luar biasa menariknya, bahkan hampir banyak ya, kebetulan beberapa kolega dari beberapa negara ingin kemudian mempelajari mengenai undang-undang itu. Kenapa? Karena dalam undang-undang itu ada kewajiban negara. Kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negara. Lah wujudnya itu ada, bisa kita lihat di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar kita. Untuk mengimplementasikan itulah kemudian negara melakukan tindakan yang lebih implementatif, yaitu melalui undang-undang. Dengan undang-undang itu sekarang ada anggaran untuk bantuan hukum. Bantuan hukum untuk siapa? Khusus untuk masyarakat miskin.
ya kan, masyarakat miskin. Jadi kalau Bapak Ibu ya melihat warga sekitarnya sudah memiliki kartu sehat, ada kartu pintar. Nah, dengan undang-undang ini ada kartu adilnya juga sebetulnya di situ. Nah, memang tidak wujudnya kartu, wujudnya adalah satu surat di situ, atau juga bisa Ibu menunjukkan SKTM, gitu ya, SKTM. SKTM itu bisa berfungsi sebagai kartu adil nanti, ketika ada masalah hukum, ya. Jadi begitu ya, ibu-ibu, bapak-ibu semua ya. Jadi ketika warganya punya masalah hukum, tapi dan punya SKTM, silakan kemudian dengan menunjukkan cukup SKTM, tidak perlu yang lainnya, ya, itu bisa berfungsi sebagai kartu adil. Kemana? Silakan itu nanti dibawa kepada organisasi bantuan hukum OBH, bukan obat batu vitamin ya, tapi organisasi bantuan hukum. Kebetulan DKI Jakarta itu memiliki OBH sejumlah 45, terbesar di Indonesia, sehingga anggarannya ada 7M tadi. Nah, organisasi bantuan hukum ini tersebar di beberapa tempat. Nanti listnya Ibu Bapak bisa lihat di dalam website yang ada di bphn.go.id, atau bisa langsung kepada kantor wilayah hukum dan HAM, daftar dari OBH yang ada di DKI Jakarta. Ya, kemarin memang tahun 2014 ada beberapa OBH yang tidak aktif. Sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena model bantuan hukumnya itu melekat dengan cara kontrak antara pemerintah dengan organisasi bantuan hukum. Ada kontrak di situ, tanda tangan kontrak. Dalam kontrak itu sudah disebutkan nilai bantuan hukum, ya, bentuknya rupiah, yang kemudian bisa disalurkan kepada masyarakat tidak mampu atau miskin yang membutuhkan bantuan hukum di situ. Ternyata ada beberapa yang tidak aktif karena kesulitan untuk mendapatkan SKTM. Kebetulan sekali mungkin yang punya SKTM tidak punya masalah hukum pada waktu itu, ya kan? Nah, sekarang kita buka lagi cara berikutnya, karena ada yang mungkin punya SKTM tidak punya masalah hukum. Oleh karena itu memungkinkan pula bagi yang bisa mendapatkan tadi surat keterangan tidak mampu bantuan hukum itu lewat misalnya kepala rutan, lewat kepala lapas, ya toh. Kemudian bisa juga nanti kepada dinas sosial, Pak Kepala Tapum ya, kami kemudian berikan juga kewenangan untuk bisa menerbitkan surat keterangan tidak mampu bantuan hukum. Karena mungkin para gepeng itu kan kadang-kadang tidak jelas itu status identitas mereka. Dan mereka punya masalah hukum, walaupun tidak punya KTP di situ. Nah, untuk yang seperti ini kita boleh kemudian memberikan bantuan kepada mereka, toh mereka juga manusia, kewajiban negara untuk melindungi mereka. Jadi yang seperti ini perlu kami sampaikan seluas mungkin kepada Bapak Ibu, supaya bisa menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi Bapak Ibu. Sehingga kita harapkan masyarakat kita akan semakin banyak yang melek hukum. Kalau masyarakat kita banyak yang melek hukum, akan mudah bagi kita untuk melakukan proses pembangunan di situ. Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan. Dan sekarang ini proses untuk melakukan ya bantuan hukum ini lebih cepat. Karena apa? Karena tidak lagi harus dilakukan secara terpusat ke Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh proses yang terkait dengan bantuan hukum sudah kami limpahkan kepada Kanwil Hukum dan HAM. Jadi proses pemantauannya, kemudian proses pencairannya itu semua sudah lewat Kanwil Hukum dan HAM, sehingga lebih cepat prosesnya. Ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui, silakan nanti berhubungan dengan organisasi bantuan hukum. Apa saja yang bisa diberikan layanannya oleh OBH? Mulai dari kasus pidana, kasus perdata, termasuk kemudian kasus yang terkait dengan PT-UN. Ya, silakan berhubungan langsung dengan OBH. Di luar itu, OBH tadi juga bisa mendampingi warga masyarakat
terutama pada kantong-kantong kemiskinan nanti ya. Itu mengenai kegiatan penyuluhan hukum, kemudian pendampingan hukum, ya, termasuk kemudian penelitian hukum terhadap problem permasalahan hukum yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Termasuk mediasi juga bisa dilakukan, konsultasi hukum satu demi satu juga bisa dilakukan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh OBH dalam rangka penguatan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga sekalipun dia statusnya masyarakat miskin, tetapi dia paham tentang bagaimana hukum yang seharusnya ditegakkan di situ. Inilah yang menarik bagi banyak negara untuk belajar bagaimana mekanisme negara menjalankan kewajiban untuk melindungi masyarakat terkait dengan masalah hukum, sehingga akan tercapai setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Ya, jadi itu saya kira hal-hal penting yang perlu saya sampaikan secara singkat, ya, mengenai bantuan hukum. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses, ya, karena saya yakin di kelurahan, di desa, ya, di Kepulauan Seribu terutama sudah cukup kuat jaringan untuk bisa mengakses internet. Dan kami selalu memberikan informasi yang terkait dengan bantuan hukum ini, perkembangannya setiap saat di situ, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kiranya masih mendapatkan persoalan dalam rangka akses bantuan hukum, silakan Bapak Ibu juga memberikan kabar itu kepada kami di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kami juga akan lebih cepat melakukan monitoring maupun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Karena harapan kami, karena negara kita sekarang ini, ya, sedang mewujudkan satu visi dari Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi JK dan Bapak Yusuf Kala, yaitu bagaimana menghadirkan negara yang bekerja sekaligus menghadirkan negara yang melindungi warga negaranya di situ. Jadi inilah bagian yang harus kita dorong supaya kedepannya benar-benar kita mendapatkan, ya, kondisi yang berbeda dengan sebelumnya terkait dengan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat. Saya kira ini pengawal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habiner, di situ ada nomor HP atau SMS negara. Insya Allah ini akan memacu untuk meningkatkan masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Hah? Mana? Iya kan? Bareng Bapak kan? Dari Pangalan, Armabar. Oke. Selamat datang wakil gubernur. Kelurahan Sadanugum, Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita berdoa dengan khusyuk. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang non-muslim, harap untuk menyesuaikan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Subhanallahi wa bihamdihi azza khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu,
dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini, kami hadir dalam melaksanakan acara peresmian Kelurahan Sadar Hukum tahun 2015. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah yang Maha Kasih, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang berbudaya hukum, Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Ya Allah yang Maha Penyayang, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan, dan melaksanakan segala bentuk pembangunan. Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Marzuki, PC, IP, MSI. Kami silakan. Hormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para pejabat eselon 1 atau yang mewakili di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para wali kota, bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, yang saya hormati para kepala unit pelaksana teknis di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kita laksanakan merupakan hasil dari berbagai kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum yang telah diselenggarakan pada tahapan-tahapan sebelumnya antara Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta bersama pemerintah daerah DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Dan melalui keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2270 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang penetapan Kelurahan Sadar Hukum tahun 2014, maka telah ditetapkan 32 di 5 wilayah DKI Jakarta dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi Kelurahan Sadar Hukum yang telah merupakan keberhasilan yang telah diraih oleh masyarakat di 32 kelurahan tersebut, yaitu telah lulus seleksi, tahap seleksi dan penilaian atas dasar kriteria kelurahan atau desa sadar hukum yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, antara lain pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 90%. 2. Tidak terdapatnya perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Angka kriminalitas rendah. 4. Rendahnya kasus narkoba. 5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. 6. Kriteria lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, kami mengucapkan selamat terhadap 32 kelurahan dan 26 camat atas terpilihnya sebagai Kelurahan Sadar Hukum tahun 2014. Kelurahan ini akan terus memperoleh pembinaan dengan mengadakan penyuluhan hukum secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran hukum, menciptakan budaya dan tertib hukum khususnya di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Ibu Kepala BPHN, Bapak Wakil Gubernur, dan hadirin yang saya hormati. Bersama ini perkenan kami laporkan bahwa mengenai penyelenggaraan kegiatan peresmian
Kelurahan Sadar Hukum tahun 2015 ini adalah dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan peresmian Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas nama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kami memohon Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan arahan serta meresmikan Kelurahan Sadar Hukum yang ditandai dengan penyerahan piagam Anugerah Sasana Kelurahan dan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, kami silakan. Pembinaan Hukum Nasional yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para asisten, wali kota, bupati, camat, lurah yang saya hormati, ibu bapak, tokoh masyarakat, diskusi sama Bu Eni tentang kriteria-kriteria itu, dan saya berpikir ini kita kaitkan dengan berita 1 bulan yang lalu, di mana Jakarta dianggap sebagai kota yang tidak aman dengan tingginya tingkat kriminalitas, kami gitu kan, dari kota-kota besar yang disurvei, Jakarta menempati urutan nomor 50. Saya penasaran terus terang, kenapa Jakarta masih digolongkan sebagai kota tidak aman? Itu juga ada indikatornya. Salah satu indikatornya adalah tingginya tingkat kejahatan digital atau teknologi informasi, baik melalui SMS, BBM, Twitter, dan sebagainya. Ternyata kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan IT tidak dibarengi atau belum dibarengi kesadaran dan kewaspadaan pengguna IT itu sendiri, artinya masyarakat ya, untuk selalu waspada terhadap penipuan-penipuan yang ada di situ. Di handphone saya setiap hari selalu ada yang menawarkan kacamata, ya nggak? Ada yang menawarkan saya dapat hadiah mobil, betul nggak? Ya, bermacam-macam. Ada yang menawarkan obat kuat, loh iya. Oh, macam-macam. Begitu dapat seperti itu langsung kita delete. Tapi ada juga sebagai masyarakat kita, begitu ada iming-iming hadiah itu dikejar, akhirnya ketipu dia. Tadi sampai kita ingin betul, kenapa kita merdeka? Usahanya adalah kita kan ingin membangun masyarakat yang civilized, masyarakat yang beradab, masyarakat yang bisa, ya, mengedepankan di samping haknya tapi juga kewajibannya. Bukan satu masyarakat yang tanpa aturan, tanpa etika, tanpa norma, hanya memperjuangkan sekuat tenaga hak-haknya tapi melupakan kewajiban-kewajiban yang melekat atas hak-hak itu. Kita menginginkan masyarakat kita itu tertib, pemerintah kita itu tertib. Kita tidak membiarkan masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang anarkis, yang tanpa aturan, tanpa hukum, kemudian mau menangnya sendiri. Sadarkah kita, kalau kita berusaha mati-matian menggunakan hak kita, ya, itu juga terkait dengan hak orang lain. Contoh misalnya, berlalu lintas saja. Ketika kita rebutan seperti itu, orang lain terlanggar. Demo saja, misalnya begitu ya, dia betul boleh menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya. Katanya Indonesia adalah negara demokrasi, dan demokrasi yang seluas-luasnya, apapun boleh dilakukan di sini. Tetapi ingat bahwa di situ juga mengandung kewajiban-kewajiban yang melekat. Ketika kita melakukan demonstrasi gede-gedean, ada hak orang lain yang terlanggar. Misalnya pengguna jalan, ya nggak? Misalnya supir taksi, supir bajai,
orang kantoran menjadi macet semua. Apa begini ya caranya ya? Oleh sebab itu Jakarta kita sudah sepakati untuk juga nanti Bu Eni dimasukkan 5T, 5 tertib itu. Satu tadi tertib apa? Demo, tertib lalu lintas, tertib PKL, tertib hunian, tertib sampah. Sekalian gitu. Karena bagaimanapun juga Jakarta itu kita harapkan menjadi role model sebagai satu pilot project. Apabila di Jakarta yang tingkat kesulitannya saja tinggi, ya itu bisa kita lakukan, maka dengan sangat mudah itu akan bisa dilakukan di daerah yang lain. Hunian katakanlah, orang misalnya, saya misalnya tidak mempunyai hak atas tanah di situ, karena itu bantaran sungai, dan saya menggunakan hak itu. Nyerobot tanahnya siapa saya nggak tahu, pokoknya saya tinggal di situ. Benar nggak ini salah hukum? Tidak betul. Karena pembiaran yang terus-terusan, kita itu prihatin betul. Saya betul-betul, saya orang desa, Ibu Bapak. Saya orang desa. Saya tidak kenal Jakarta secara detail, ya. Tapi begitu saya masuk Jakarta tahun 2012 sampai sekarang, melihat kehidupan saudara-saudara kita seperti itu, saya miris, Pak. Saya ngeri, saya prihatin. Indonesia sudah hampir 70 tahun merdeka, tapi masih ada saudara kita yang tinggal di kolong-kolong jembatan, yang tinggal di gerobak-gerobak yang berjalan itu saudara kita. Yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Saya menyusuri Kali Ciliwung seperti itu, dan itu saudara kita semua. Kenapa dibiarkan begitu saja? Kenapa tidak ditata sejak awal? Ketika ada pelanggaran seperti itu, langsung kemudian diberikan pemberitahuan di situ, diberikan kesadaran hukum. Saudara, itu bukan hak kamu. Kamu tidak di sini tempatnya. Kalau mau sebelah sini. Kemarin saya lihat luar biasa, Ibu Bapak. Gang sampai gang itu juga digunakan bedeng-bedeng rumah. Gang kecil itu loh. Ya, ukurannya 3 meter, diambil 1 meter kali sekaya-kayanya, tapi melupakan kewajiban dia bahwa dia punya saudara, dia juga punya orang lain, dia punya tanggung jawab sosial di situ. Kan begitu. Sadar hunian, sadar lalu lintas, sadar membuang sampah, tertib tadi ya. Apalagi tadi tertib satunya lagi? Tertib PKL, tolong tambahkan Bu Eni. Supaya sekalian gitu loh. Saya tidak mau hanya sekedar formalitas 32 kelurahan Jakarta masuk kelompok kelurahan sadar hukum, tapi dalamnya juga masih amburadul. Lebih baik kita tidak mendapatkan ini daripada ini hanya sekedar janji-janji manis tetapi tidak kita lanjuti di lapangan. Kan begitu kan ya? Dulu kan sukanya begitu kita. Ada penilaian, waduh dipersiapkan semua ini. Nah, saya minta kita konsekuen. Kalau sudah ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum, maka tanggung jawabnya adalah bagaimana betul-betul kita berusaha memberikan pencerahan kepada rakyat kita supaya dia betul-betul sadar hukum. Dia betul-betul mengetahui hak-haknya, tetapi dia juga mengetahui apa kewajiban-kewajibannya. Terima kasih Bu Eni beserta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang tidak henti-hentinya melakukan pencerahan seperti ini. Terima kasih pada tokoh masyarakat yang juga tiada henti-hentinya melakukan sosialisasi masalah ini. Tapi pesan saya satu, lakukan itu bukan hanya dengan pidato, tapi lakukan itu dengan tindakan, dengan suri toladan. Dari mana? Dari kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Indonesia tentang pemberian penghargaan Anubawa Sasana Kelurahan. Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.H-03.Kp.07.05 tahun 2015 tentang pemberian penghargaan Anubawa Sasana Kelurahan tahun 2015.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberikan penghargaan Anubawa Sasana Kelurahan kepada 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas jasa-jasanya membina, mengembangkan, dan mengukuhkan Kelurahan Sadar Hukum dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk piagam. 2. Bupati, Wali Kota di Provinsi DKI Jakarta atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan Kelurahan Sadar Hukum dalam wilayah Kabupaten Kota terlampir dalam bentuk piagam. 3. Camat di Kabupaten Kota Provinsi DKI Jakarta atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan Kelurahan Sadar Hukum dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Kota terlampir dalam bentuk medali. 4. Lurah dalam Kabupaten Kota di Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil memenuhi persyaratan sebagai Kelurahan Sadar Hukum terlampir dalam bentuk medali. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2015. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Halauli cap ditanda tangani. Garis 03.kp.07.05 tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang pemberian penghargaan Anubawa Sasana Kelurahan tahun 2015. 1. Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. 2. Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 3. Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. 4. Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. 5. Kelurahan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. 6. Kelurahan Sukapura, Kecamatan Celincing, Jakarta Utara. 7. Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 8. Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 9. Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 10. Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. 11. Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. 12. Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. 13. Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. 14. Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 15. Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. 16. Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. 17. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. 18. Kelurahan Mampang Perapatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. 19. Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. 20. Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. 21. Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 22. Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. 23. Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. 24. Kelurahan Durensawit, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. 25. Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. 26. Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. 27. Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. 28. Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 29. Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 30. Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. 31. Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayu, Jakarta Timur.
32. Kelurahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Halauli, cap ditanda tangani. Provinsi DKI Jakarta dan para wali kota serta Bupati Kepulauan Seribu. Mohon berkenan Bapak Wagub untuk naik ke atas panggung dan Wali Kota Jakarta Pusat. Pak, lihat sini Pak. Kesini ya. Bisa. Selanjutnya Camat Tanjung Priuk menyambung Pademangan. Susah ngambil medalinya. Pak, medalinya kesiniin Pak, lihat sini Pak. Kemudian Camat Cikaring. Pak, medalinya lihat sini Pak. Camat Kebonjeruk, Camat Grogol Petamburan, Camat Kalideres, Camat Tamburan, Camat Tebet, Camat Mampang Perapatan, Camat Setiabudi, Camat Cilandak, Camat Jagakarsa. Camat Pancoran, Camat Duren Sawit, Camat Cakung, Camat Pulau Baru, Camat Jatinegara, Camat Matraman, Camat Padi, dan Camat Kepulauan Seribu Selatan.
Mohon bersiap-siap untuk para. Yang pertama, Lurah Tepung Siri. Lurah Cemara Timur. Lurah Sadang. Lurah Jombang. Lurah Kramat. Lurah Sukapura. Lurah Tanjung Priok. Lurah Sumber Jaya. Lurah Kebon Bawang. Lurah Pademangan Barat. Lurah Pademangan Timur. Lurah Cengkareng Timur. Lurah Duri Kepal. Lurah Grogol. Lurah Kalideres. Lurah Tanah Serean. Lurah Menteng Dalam. Lurah Mampang Perapatan. Berikutnya Lurah Karet Semanggi, Lurah Cipete Selatan, Lurah Gandaria Selatan, Lurah Tanjung Barat, Lurah Pancoran, Lurah Duren Sawit, Lurah Ujung Menteng, Lurah Cakung Barat, Lurah Jati. Selanjutnya Lurah Pisangan Timur, Lurah Cibinong Selatan, Lurah Kayu Manis, Lurah Lubang Buaya, dan yang terakhir adalah Lurah Pulau Bidung. Masyarakat miskin, Pak, karena ke depan kami akan menguatkan kartu adil sebagai pendamping kartu sehat maupun kartu pintar. Bapak Ibu yang saya Tapi kalau pertanyaannya apa cukup? Belum. Kita ingin seluruh kelurahan di DKI sudah cukup. Apa cukup? Belum. Karena apa? Karena yang penting itu bukan hanya mengadakan, tapi bagaimana action di lapangan, bagaimana tindakannya, apakah kita bisa memberikan teladan di dalam upaya, bagaimana upaya kita
dilanda oleh arus besar euforia yang berlebih-lebihan, ya. Jika semua orang mendesakkan semua hak-haknya, tetapi dia lupa bahwa dia punya kewajiban. Satu. Yang kedua, saya senang sekali kalau Kementerian Hukum dan HAM memberikan perhatian pada DKI. Kenapa? Karena kartunya ada di DKI. Kalau DKI aja kita tidak bagus, dan bagaimana kita daerah lain? Maka upaya kita di DKI itu jauh lebih keras, lebih hebat, ya, lebih fokus dan lebih